kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membuka lebar kesempatan partai-partai lawan untuk bergabung dengan koalisi gemuknya Prabowo Gibran. Partai Nasdem dan PKB mengindikasikan akan bergabung ke koalisi pemerintahan. Hal itu memunculkan resistensi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meminta Prabowo mempertimbangkan faktor-faktor loyalitas. Koalisi bukan hanya soal besar-besaran, jangan-jangan di awalnya kompak, kemudian rontok di tengah jalan. Wanti-wanti koalisi gemuk Prabowo rontok di tengah jalan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Selamat malam. Selamat malam. Bang Ande. Selamat malam. Selamat malam. Ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat malam Bang Taslim. Ada juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam. Posisi duduknya beda ya. Ini yang menang. Cuma dibatasin oleh lu. Oke, ya makanya. Ada pengamat politik dari Universitas Paramadina, Mas Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Dan seperti biasa kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa karena sekali lagi meskipun MK dan juga KPU sudah menetapkan presiden terpilih 2024-2029 adalah Prabowo Subianto, tetapi anak-anak muda, mahasiswa, suara muda ini harus tetap mengawal pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Gak boleh berdiam diri saja karena banyak sekali tantangannya ke depan. Dan malam ini di studio CNN Indonesia ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Tepuk tangannya mana? Terima kasih teman-teman dari BEM Fakultas Ilmu Administrasi UI. Nanti bisa bertanya, mengkritik, mengeluarkan unek-unek buat apa ada pemilu kalau pada akhirnya semuanya bergabung menjadi satu begitu ya. Ibaratnya kita lomba kemudian nggak ada yang kuat imannya untuk jadi oposisi atau check and balances. Nanti saya akan tanya ke para narasumber saya di studio. Tapi sebelumnya saya mau putarkan dulu ini pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem yang kemarin katanya sudah memutuskan untuk melabuhkan dukungannya. Bapak Surya Paloh dan rombongan Partai Nasdem. Belum ada. Silakan Bapak. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Sekali lagi kami. Bang Taslim, itu tadi pertanyaan dari wartawan di halal bihalal PKS kalau nggak salah ya. Apakah ada tawaran menteri untuk Partai Nasdem dari Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu? Pertanyaan saya, apa kemudian tawarannya untuk Nasdem agar bisa bergabung ke koalisinya Pak Prabowo? Masa nggak ada tawaran sama sekali? Kayak nggak mungkin. Dua kali proses pengambilan keputusan yang diungkap oleh Pak Surya Paloh itu merupakan proses perundungan kita ketika pertama kali Pak Prabowo datang ke Nasdem, kemudian kemarin kita ke Kartanegara, beliau secara terbuka mengajak Nasdem untuk bergabung dengan pemerintah dan yang dijelaskan oleh Pak Surya Paloh, kita mendukung pemerintah sebagai bagian dari komitmen kesatriaan kita menghormati mandat yang telah dibikin oleh rakyat. Jadi mendukung pemerintah tidak serta-merta kemudian masuk dalam kabinet. Nah, itu pertanyaan wartawan juga begitu. Jadi ditawari apa? Masuk kabinet atau tidak dan segala macam. Masih ada waktu 6 bulan. Kita masih terus memperhatikan dinamika kebangsaan ini. Tapi yang jelas kita mendukung pemerintah ini, pemerintah yang sah sebagai bagian dari komitmen kebangsaan kita. Sudah selesai MK, kita harus move on. Kita mesti selesai, setiap kompetisi ada akhirnya, setiap kompetisi ada akhirnya, bahkan orang yang bertinju pun babak belur dia sudah nggak bisa lihat lagi, mereka masih bisa berangkulan. Saatnya kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi saya tegaskan, kalau soal masuk dalam pemerintahan itu belum kita bahas dan kita belum memikirkan itu, masih ada waktu 6 bulan. Kita diminta. Pak Prabowo mengatakan kemarin itu,
Diminta untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kita ajak Nasdem masuk pemerintahan. Pak Surya bilang itu saya akan bicarakan dengan teman-teman. Jadi clear posisi kita mendukung pemerintah, tetapi masuk di pemerintahan belum, masih karena masih 6 bulan ya. Yang penting masuk aja dulu ya. Karena pembentukan kabinetnya kan Oktober 2024. Jadi masih ada 6 bulan. Masih ada jeda waktu, begitu maksud Anda kan? Yang penting masuk Pokoknya aja dulu. Kita sedang memperhatikan dinamika kebangsaan ini. Kan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam kabinet. Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Oke. Tapi kenapa secepat itu ya? Kenapa nggak nunggu Kongres Nasdem nanti? Kan kami dengar Kongres Nasdem dimajukan ya pada bulan Agustus 2024. Kongres Nasdem bisa November, bisa Agustus, bisa kenapa harus secepat September. Bukan hanya itu. Jadi beberapa jam setelah KPU mengumumkan, sudah langsung Nasdem mengumumkan, besoknya kita ikut mengantar. Kita ikut mengantar berkas tim hukum 01 di mana kami bagian daripadanya untuk melakukan gugatan. Kita menghormati semua tahapan-tahapan. Kenapa secepat itu? Apakah tidak ingin keduluan oleh partai lain? Jadi Nasdem Jadi masuk duluan salah aja? satu ciri-ciri restorasi itu adalah kecepatan bertindak dan sportivitas. Restorasi itu perubahan kan? Sportivitas itu adalah bagian dari apa yang kita lakukan ini. Rakyat sudah memberi mandat dengan segala ketidakpuasan kita. Faktanya sudah seperti ini ya. Kita harus ikuti kemauan. Tapi Nasdem dicap sebagai politisi ataupun partai yang pragmatis. Bagaimana Ya, kemudian? itu silakan orang mencap, tapi faktanya kami mengalami kenaikan average 17,5%. Kursi kami dari 1.862 menjadi 2.190 hari ini. Kemungkinan akan bertambah lagi nanti setelah sidang MK. Jadi ditawari bergabung oleh Pak Prabowo itu memang dari Pak Prabowo-nya ya? Ditawari bergabung oleh Pak Prabowo, saya duga itu konsekuensi dari sikap kami mendukung pemerintah. Tetapi kami belum menyatakan bergabung. Ini nggak ada kaitannya dengan tekanan kasus hukum di Kuningan, di KPK? Kita mendukung pemerintah. Tidak urusan dengan hukum. Hukum itu sendiri lagi. Jadi nggak ada kaitannya dengan tekanan kasus hukum di KPK ya? Setiap partai pasti punya masalah-masalah sendiri. Tapi pandangan kita ini murni kepentingan bangsa dan negara. Yang kami dengar sebetulnya sebelum Pak Surya menyampaikan secara terbuka ingin mendukung pemerintahannya Pak Prabowo, sudah ada pertemuan beberapa kali, ada 4 kali pertemuan dengan Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko Ahmad. Di situ ada pembicaraan di mana Anda nggak mungkin nggak tahu karena Anda sekjen. Jadi Anda nggak mungkin nggak tahu ya. Pak Surya pasti akan bicara Manda. Ngopin. Nanti Bang Daniel, kita nanya ke Bang Daniel. Tapi pertemuan itu, di dalam pembicaraan itu ditawari posisi menteri. Memang ada tawaran posisi menteri dong berarti dari Pak Dasko seperti juga politisi lain pernah ke Nasdem, tetapi pembicaraan tentang menteri sampai sekarang tidak ada. Pak Dasko kan membawa pesannya Pak Prabowo. Apalagi Pak Dasko, Pak Prabowo saja belum ada dan Pak Surya sudah jelas mengatakan. Kita mendukung pemerintah, tetapi apakah masuk dalam pemerintahan itu kita sedang pikirkan. Pertanyaan saya, kalau misalnya nanti Nasdem ditawari 6 bulan lagi untuk masuk kabinet, mau nggak? Ya nanti kita lihat dinamikanya. Jadi wait and see ya? Yang penting masuk dulu? Kita lihat aja. Oke. Saya mau ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, apakah betul memang Gerindra ataupun Pak Prabowo menawari Nasdem untuk bergabung ke pemerintahan tanpa syarat? Jadi masuk aja dulu. Pembicaraan menteri nanti. Jadi ada dua hal. Hal yang pertama itu memang kan sejak awal Pak Prabowo menyatakan bahwasannya komitmen beliau, watak politik beliau itu mempersatukan politik rekonsiliatif. Bahkan sebelum maju menjadi capres, proses maju menjadi capres, Pak Prabowo sudah komunikasi dengan Nasdem, gitu kan. Tapi kemudian keputusannya Nasdem kemudian kemudian di situ sudah ada janjinya ya. Ya, kemudian Nasdem memutuskan tetap mendukung Pak Anies, itu lain hal. Pun demikian sebenarnya keinginan untuk bicara dengan PDIP dan sebagainya. Artinya memang sejak awal jalan politik yang dipilih Pak Prabowo itu adalah politik mempersatukan. Nah, kemudian kedua, secara praksis ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, maka kan ada, saya sering nyebutnya sebagai power dilemma. Kita tentu menghadapi power dilemma. Di satu sisi Pak Prabowo ingin dan Mas Gibran itu ingin bahwasannya pemerintahan ke depan itu efektif, bisa akseleratif. Nah, tentu membutuhkan dukungan parlemen yang kuat untuk mendukung semua kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di sisi lain, dilema sisi lain tentu kita paham betul ada ongkos demokrasi. Ongkos demokrasi yang saya maksud adalah kita ingin
demokrasi kita sehat dengan pressure group yang mumpuni. Pressure group yang mumpuni tentu di parlemen salah satunya, salah duanya ya masyarakat sipil, salah tiganya presenter. Itu bisa juga, itu kan mereka bisa jadi kelompok penekan. Nah itu bagian yang memang dipikirkan Pak Prabowo. Nah tentu jalan ini dipilih. Hari ini tentu Pak Prabowo sedang sebutlah mencoba menelusuri, termasuk Nasdem, termasuk PKB, termasuk PDI Perjuangan. Jadi, nah sampai dengan detik ini bahasa yang digunakan Nasdem adalah siap bekerja sama, bahasa yang digunakan oleh Gus Muhaimin dan PKB siap bekerja sama. Tapi maknanya bekerja sama bersama-sama di dalam pemerintahan atau menjadi kelompok penyeimbang itu kita belum tahu. Oke, tapi kan Anda tadi katakan bahwa ada ongkos politik ya. There's no such thing as a freelance. Tidak ada makan siang yang gratis dalam politik ya. Ketika kemudian partai politik ingin bergabung gitu. Jadi itu sudah diketahui juga ya oleh Pak Prabowo ketika mengajak Nasdem dan PKB bergabung bahwa ada ongkos politik yang harus dibayar, memberikan karpet merah, memberikan kursi kabinet. Tentu pasti ya. Kondisi itu kita dipahami betul oleh Pak Prabowo. Dan sudah disiapkan. Tapi kan ya nanti kita lihat. Masa nggak disiapkan? Ya, nanti kan kita lihat. Kita kan belum tahu apakah Nasdem akan bersama di pemerintahan atau tidak. Nah tentu berbeda perlakuannya antara jamaah koalisi yang sejak awal bersama dengan jamaah masbuk. Yang baru masuk ya. Ini kan Nasdem dan PKB kalau dalam sholat itu jamaah masbuk. Tentu halnya berbeda. Apa yang membedakan? Ya pasti berbeda. Jatahnya. Ya misalnya begitu. Kan ini terkait bukan sekedar bagi-bagi kursi, tapi kemudian komitmen untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Itu yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Tapi ketika mengajak Nasdem dan PKB bergabung, Pak Prabowo pasti sudah menyiapkan dong. Kita lihat nanti kan belum tahu kita apakah Nasdem nanti jangan-jangan Pak Surya Paloh memutuskan jadi di luar pemerintahan. Kan bisa jadi. PKB memutuskan. Iya, tapi kan belum dinyatakan apakah di kabinet atau di luar kabinet. Mendukung pemerintah itu kan bisa bermakna di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Atau mungkin ada kekhawatiran dari Pak Prabowo dan Gerindra kalau Nasdem dan PKB bergabung mendukung pemerintahan tapi bersikap dua kaki gitu. Pak Prabowo salah satu kapasitas Pak Prabowo selama ini adalah membangun soliditas tim yang kuat. Saya yakin kalau sudah dalam satu kabinet, dalam satu tim, saya yakin semuanya akan kompak. Berarti masih ada kekhawatiran ataupun pertanyaan? Enggak ada kekhawatiran. Pak Prabowo. Yang khawatir terkait itu adalah Nana. Enggak, Pak Prabowo makanya kan tadi belum clear tuh Nasdem dan juga PKB mau masuk kabinet atau hanya mendukung pemerintah. Nah ini kan ada PKB, kan ada pertanyaan. Ada Nasdem, ada PDI Perjuangan loh, jangan lupa. Belum apa-apa, iya betul, ada PDI Perjuangan. Jadi kan semuanya punya kesempatan yang sama. Baik. Kita berarti menunggu dalam posisi Gerindra dan Pak Prabowo menunggu sikap resminya Nasdem. Mau hanya masuk mendukung pemerintahan tapi nggak bergabung ke kabinet. Nah itu mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Saya akan putarkan pernyataan dari Pak Prabowo dan juga Mas AHY berikut ini. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Oke, ini adalah pernyataan dari Mas AHY ya. Saya bacakan ini di layar Anda. Menurut Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, soal koalisi besarnya Pak Prabowo yang jelas semangatnya bagus kalau semakin kuat koalisinya. Tapi harus dipertimbangkan faktor-faktor lain, bukan hanya besar-besaran koalisi, tapi juga setia dalam setia. Ini dalam sekali maknanya, setia dalam setia ya. Karena dalam perjalanannya kita tahu awalnya kompak, kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu. Inilah yang kita butuhkan, stabilitas koalisi, kekompakan koalisi. Saya mau langsung ke Bang Andi. Bang Andi, pernyataan Mas AHY ini menyindir siapa sih? Yang punya naga-naga, punya bibit-bibit tidak setia, bibit-bibit bisa merontokkan koalisi, ini maksudnya menyindir Nasdem? Itu enggak menyindir siapa-siapa, itu barangkali adalah pernyataan berdasarkan pengalaman. Oh pengalaman dihianati gitu maksudnya? Enggak, pengalaman masa lalu aja bahwa begini. Pengalaman masa lalu sama siapa? Coba yang lebih clear lagi. Ada kebutuhan dari Pak Prabowo untuk
punya dukungan mayoritas di parlemen. Itu jelas fakta, karena sekarang ini kami berempat dari Koalisi Indonesia Maju ini hanya punya kursi 48%. 48 ya, 48,1%. Sehingga kan masih minoritas. Betul. Sementara walaupun ini sistem presidensial, ya, tetapi dukungan parlemen dalam berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berupa misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, perpu juga, itu banyak hal juga membutuhkan dukungan dari parlemen. Sehingga budgeting juga ya, anggaran. Kalau tidak punya dukungan mayoritas, maka susah nantinya jalannya pemerintahan. Karena itu mungkin Pak Prabowo merasa perlu untuk menarik atau mengajak teman-teman yang berada di luar yang tadi sekarang kita berbeda kubu 01, 03, sebagian masuk dalam pemerintahan sehingga kalau misalnya ada satu partai ditambahkan kan sudah lebih dari 50%. Ini kan udah ada nih satu. Gitu? Memang kalau dua kan agak lebih besar sedikit. Nah, memang kalau berdasarkan pengalaman bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain semakin besar atau terlalu besar koalisi itu akan menyebabkan koalisi itu terlalu gemuk dan kemudian akan tidak efektif. Oke, tapi tadi pernyataan Ketua Umum Anda ini setia dalam setia. Ya, setia soal kan. Kesetiaan ini maksudnya mengacu ke siapa nih? Enggak, tidak mengacu kalau yang di kemana-mana, tapi bukan begini. Sekarang udah kalau yang kami berempat kan sama-sama berjuang bersama dari awal, lalu kemudian berkeringat bersama, pasti dari dulu kita pokoknya mendukung Pak Prabowo dan akhirnya beliau menang. Kalau yang lain kan mendukung yang lain, ada yang 01, ada yang 03. Nah, kalaupun bergabung kan tentu saja harus punya semangat sama-sama untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Pengalaman dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sebelumnya di Indonesia maupun di negara lain. Ada kekhawatiran dari Demokrat berarti ya, bahwa koalisi besarnya Pak Prabowo ini bisa terhianati oleh masalah kesetiaan. Saja bahwa ada juga selain urusan perlunya mayoritas di dalam parlemen, tetapi perlu juga ada urusan loyalitas. Nah, walaupun demikian, saya rasa kita juga sepakat bahwa memang perlu juga ada partai-partai di luar pemerintahan yang menjadi oposisi atau penyeimbang, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, tapi kalau 4 nggak mungkin karena kita ingin ada mayoritas. Kalau Demokrat pengennya berapa penyeimbangnya? Menurut Ketua Umum Anda itu yang ideal tuh berapa sih? Kalau itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kan Ketua Umum Anda pasti dimintain pendapat. Pak Prabowo kan orangnya egaliter, minta pendapat dari semua Kalau itu ketua umum jelas, partai. kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, jadi menurut Anda Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sudah memahami konsekuensinya soal kesetiaan partai-partai tertentu? Oh, saya rasa memahami, dalam arti bahwa ini juga beliau sudah paham dan sejarah pemerintahan Indonesia maupun juga di negara lain. Apalagi Pak Prabowo juga paham dengan berbagai macam sejarah negara-negara demokrasi di dunia. Oke, Anda tidak menjawab bahwa ini mengacu ke siapa, tapi berdasarkan pengalaman yang paling dekat Anda merasa terhianati oleh Nasdem soal kesetiaan. Saya mau tanya Bang Taslim, ini partai-partai koalisinya Pak Prabowo merasa bahwa soal kesetiaan ini penting, mengingat partai Anda pernah dalam tanda kutip dinilai mengkhianati. Jadi kami tidak berbicara tentang kesetiaan masa lalu dan seterusnya. Kita akan buktikan bahwa kita bekerja untuk bangsa dan negara, kita memberikan yang terbaik dan kita tidak tersindir oleh pernyataan siapapun. Itu di politik biasa saja. Masa lalu itu kita nggak boleh tersandera oleh masa lalu, kita harus move on. Itu sebabnya kami menjadi partai yang terdepan dalam pengambilan keputusan karena bangsa ini harus terus berjalan. Bangsa ini harus ada yang urus. Jadi ini nggak ada urusan ketersinggungan, dialog-dialog seperti itu sesuatu yang wajar saja. Jadi bagi kita, jadi wajar juga ada kecurigaan terhadap kesetiaan Nasdem. Kecurigaan atau tidak kecurigaan, yang penting kami diajak oleh presiden terpilih dan sesudah itu kami respon. Baru sampai di situ. Kami merespon. Itu ada kekhawatiran bahwa Nasdem bisa bersikap dua kaki begitu ya. Masuk ke dalam pemerintahan tapi bisa mengkritik juga, nggak masuk ke dalam kabinet. Saya itu kira bisa nggak menjadi opsi? Pernyataan itu buat semua partai, bukan hanya buat Nasdem. Karena Nasdem juga punya track record yang baik. Tadi dibilang sama Bang Daniel. Bisa dilihat track recordnya, sudah 3 kali ikut pemilu, bisa dilihat sikap dan semangat kebangsaannya. Jadi kami nggak merasa tersindir oleh siapapun, oleh pernyataan apapun. Kita bekerja untuk bangsa dan negara. Oke, saya mau putarkan ini tadi ada kekhawatiran dari koalisinya Pak Prabowo. Bagaimana dengan PDI Perjuangan, masih wait and see. Saya mau putarkan pernyataan dari Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Pak Komarudin Watubun. Kayaknya sikapnya udah agak clear nih Bang Deddy.
Secara pribadi saya kira Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, ya, berteman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan, dan urusan organisasi dan kenegaraan. Dan juga kita harus juga pertimbangkan Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali, ya, koalisi besar di sana. Mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal, lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi, mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya. Jadi kalau kita ada di luar pemerintahan, sebenarnya itu bagian dari penghormatan, penghargaan kita kepada Pak Prabowo maupun teman-teman di koalisi sebelah. Bang Deddy, partai-partai lain sudah main mata. Ya silakan. Agak berat soalnya pertanyaan saya ini. Partai-partai lain sudah mulai main mata, sudah mulai merapat ke koalisinya Pak Prabowo. Tapi di sisi lain, PDI Perjuangan ini main matanya nggak di depan. Sudah ada pertemuan diam-diam antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo Lebaran kemarin dan tidak dipublish, itu gimana? Kalau pertemuan diam-diam lu nggak bakal tahu dong. Iya, makanya kan nyampe ke wartawan. Kita tanya itu betul nggak pertanyaan? Kalau itu diam-diam, pasti lu kagak tahu. Dan sangat mudah bikin tuh nggak tahu. Bukan. Jadi kalau bentar dulu dong. Jikapun itu benar, silaturahmi antara Bu Puan dengan Pak Prabowo, saya kira hal yang harus kita apresiasi. Karena itu membuktikan kedewasaan berpolitik. Itu membuktikan bahwa para politisi ini yang menjadi elit-elit di negeri ini nggak seperti netizen yang berkelahi tiap hari di media sosial. Jadi saya kira dari sisi itu harus kita apresiasi. Jadi ada pertemuan itu? Kau harus tanya Mbak Puan. Iya, saya kalau wartawan dengar, politisi PDI Perjuangan nggak benar? Yang kalian dengar banyak yang nggak benar. Jadi aku nggak bisa konfirmasi nih mana yang benar gitu. Tapi mengacu ke pernyataannya Pak Komarudin Watubun tadi, tampaknya sinyal-sinyalnya memang PDI Perjuangan lebih memilih untuk di oposisi saja. Sampai hari ini belum pernah ada pembicaraan di tingkat partai tentang posisi PDI Perjuangan pasca putusan MK. Belum ada ke sana. Karena kita punya agenda yang jauh lebih penting, yaitu pilkada. Jadi selama seminggu terakhir kita udah kumpulkan seluruh kepala daerah PDI Perjuangan. Fokus pilkada dulu. Lalu seluruh pimpinan DPRD di seluruh Indonesia, kita bicara tentang masa depan. Jadi tanggal 24 sampai 26 Mei baru partai mengadakan rapat kerja nasional untuk membicarakan, melakukan pergumulan yang mendalam tentang posisi PDI Perjuangan ke depan. Itu yang kita lakukan. Jadi kita nggak mau ikut rame-rame soal bagi-bagi kursi ini. Tapi kan memang kita harus memahami bahwa ya semua presiden terpilih itu pasti pengen kestabilan politik. Dalam artian ya mayoritas kalau bisa semua dukung lah. Tapi kita juga punya pengalaman selama Pak Jokowi, ya. Di situ ada yang harus dikorbankan juga. Jadi ketika semua partai ada di dalam, koreksi terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap undang-undang, ya, terhadap eksekusi pemerintahan, itu jadi hampir tidak ada check and balancesnya. Dan pengalaman PDI Perjuangan kan itu tahun 2004, 2009 itu kan berada di luar pemerintahan gitu ya. Nah, tetapi apakah kemudian akan seperti itu lagi? Nanti kita tunggu. Karena sampai hari ini belum pernah ada satu kali pun pertemuan membicarakan soal itu. Tapi tawaran itu datang bertubi-tubi ya? Ke saya yang pasti enggak. Iya ke elit dong. Ini kan tadi Bang Daniel bilang bahwa Pak Prabowo juga mengajak PDI Perjuangan masuk. Kan artinya saya nggak berhak menjawab itu. Tapi kalau soal komunikasi. Tapi ada tawaran untuk bergabung. Bukan kalau soal komunikasi. Gak mau banget loh ngomong ada tawaran loh. Lah ya kan saya tidak bisa mengomongkan sesuatu yang tidak menjadi hak saya menjawabnya kan. Itu nanti namanya kebablasan. Terus? Yang pasti sampai hari ini belum ada
pembicaraan soal itu sama sekali, itu saya garansi. Bahwa apakah ada elit pimpinan PDI Perjuangan yang bertemu atau berdiskusi dengan kawan-kawan partai politik lain termasuk Gerindra di sana, saya kira sudah pasti. Karena kita kan berinteraksi ngurus negara ini, nggak mungkin nggak ketemu. Tapi bahwa PDI Perjuangan terbelah, ada yang sebagian ingin tetap bertahan di oposisi, tapi sebagian lagi ingin bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, itu betul nggak? Terbelah itu kan kata-kata orang yang nggak ngerti PDI Perjuangan. Maksudnya aspirasinya berbeda. Kalau tidak ada aspirasi yang berbeda bukan partai politik, itu gerombolan. Di PDI Perjuangan itu semua orang berhak melakukan aktivitas politik, berhak berbicara sampai partai memutuskan. Dulu waktu sebelum penetapan calon presiden juga begitu. Tapi begitu partai memutuskan ya tidak ada. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh PDI Perjuangan terbelah, ya lu belajar dulu politik, belajar dulu sejarah PDI Perjuangan. Karena dalam demokrasi perbedaan kan harus hidup. Sehingga dia dicapai satu konsensus bersama dan dibuat keputusan oleh pimpinan. Berarti memang ada suara-suara aspirasi yang berbeda. Ya kalau nggak ada, itu hansip. Ya, atau katakanlah ormas, kalau partai politik pasti ada pemikiran yang berbeda dong. Oke, baik. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam. Udah cukup? Udah cukup. Nanti kita nanya lagi. Tajam. Ya. Terus sampai ngopi gue ya, ngopi lagi. Terus Mas Umam, Anda melihat resistensi dari partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo yang lama terhadap kedatangan dari partai-partai baru gitu. Anda melihat itu nggak, riak-riak resistensi itu? Kalau resistensi rasa-rasanya semua masih dalam tahap yang terukur ya. Karena bagaimanapun juga politik akomodasi per hari ini itu menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan kalau misal dalam konteks upaya untuk menghadirkan stabilitas pemerintahan dalam transisi kekuasaan yang baru, praktis ini hukumnya wajibul wujub. Sewajib-wajibnya wajib. Karena 48% itu praktis belum memenuhi. Dari angka psikologis sampai kemudian kebutuhan untuk menghadirkan stabilitas. Kalau misal belajar dari era pemerintahan Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, praktis minimal 60%. Tapi kalau misal kemudian mau stabil betul 70%. 70% itu relatif cukup bisa kemudian menjadi dasar bagi sebuah pemerintahan untuk menghadirkan tadi stabilitas, kinerja, fokus dan sebagainya. Dengan catatan model koalisi yang memang betul-betul disiplin. Karena praktis kalau misal kita belajar ya, di fase periode pertama misalnya di era pemerintahan Pak SBY, termasuk di fase akhir pemerintahan Pak Jokowi, ada cukup banyak gejolak. Dan gejolak itu to some extent, kalau misal kemudian masuk dalam ranah kebijakan publik dan kemudian menyerang balik dari pemilik kekuasaan tertinggi, hal itu sangat merepotkan. Itu tadi yang diingatkan oleh Mas AHY soal loyalitas, soal setia dalam setia itu? Ya, kalau misal kemudian merujuk, kalau misalnya Mas AHY kemudian menyampaikan itu sebagai sebuah upaya untuk mengingatkan, to some extent agak make sense juga. Mengapa? Itu bagian dari resistensi ya? Kalau misal resistensi mungkin barangkali bukan resistensi tapi konteksnya mengingatkan. Karena bagaimanapun juga narasi argumen yang digunakan oleh teman-teman di koalisi 01 dan 03 memang kemarin itu melakukan serangan terbuka kepada Pak Prabowo, Mas Gibran dan juga pemerintah Pak Jokowi. Bahkan Caimin misalnya dengan jurus selepetnya itu yang dulu dia hadir di acara IKN di peresmian IKN, di perdebatan kemarin dia menyerang balik. Mas AHY juga mengkritik IKN, terus habis itu jadi Menteri ATR datang ke IKN. Artinya dalam konteks ini bahwa upaya untuk mengingatkan itu, itu menjadi bagian dari dinamikanya. Nah makanya kalau misal kembali lagi, sekali lagi tadi konteksnya, itu bisa jadi menjadi sebuah upaya untuk negosiasi dalam arti barangkali partai di dalam terutama yang tadi disampaikan oleh Mas Daniel itu menjadi penting dan relevan. 4 partai yang menjadi pengusung utama maka statusnya harus berbeda. Tadi kalau misal diistilahkan masbuk gitu, penumpang itu utama dengan penumpang cadangan. Karena jangan sampai kemudian karena misal jumlah kursinya lebih besar, lebih kuat, maka kemudian perhatiannya lebih besar. Saya pikir enggak, keringatnya berbeda, usahanya berbeda. Saya gini, kenapa kita harus terjebak bahwa yang namanya pemerintahan dalam sistem presidensial ini harus majority total? Karena kan kalau tadi belajar dari kasus Pak SBY, dukungannya tidak maksimal di tahun 2004, survive kok 2 periode. Pak Jokowi juga begitu. Jadi ini kan nggak seperti Amerika misalnya, ketika di DPR tidak setuju tentang budget, maka berhenti itu pemerintahan. Kalau kita kan nggak pakai sebenarnya sebelumnya
APBN sebelumnya. Lalu kalau undang-undang misalnya atau kebijakan yang baik lalu ditolak oleh partai-partai politik, maka partai politik itu akan dihukum oleh para pemilih berikutnya. Jadi kalau menurut saya tidak perlu ini dibangun satu narasi bahwa seolah-olah tanpa koalisi yang mayoritas di parlemen, maka pemerintahannya akan lumpuh. Jadi ini menurut saya satu catatan tambahan ya. Oke, ini kita harus break nih. To some extent yang menjadi catatan Bang Deddy, ya betul relevan. Tetapi juga di saat yang sama, kalau misal kemudian ada model koalisi besar, tapi kemudian di saat yang sama atas nama misalnya hak pengawasan di DPR, kemudian dia merepotkan pemerintahan, itu dalam konteks tertentu itulah yang kalau repot kan biasa. Nah itu yang kemarin, kita lanjutkan nanti ya di segmen selanjutnya. Evaluasi pemerintahan Pak Jokowi. Kalau cuma repot dalam demokrasi harus sudah siap repot. Kita harus jeda terlebih dahulu.